Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul kepemimpinan keluarga. Burung gereja, burung cendrawasih, terbang dan hinggap di dahan pohon jati. Kepemimpinan keluarga yang berlandaskan kasih pastilah memimpin keluarga dengan hati. Lantas bagaimanakah kepemimpinan yang baik dalam keluarga? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik kali ini, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Senewe Ganda. Pendeta Jamie Senewe MTH adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan, yang saat ini melayani sebagai seorang pendeta senior di Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Beliau menikah dengan Ibu Olvi Ganda, SPD, dan dikaruniai Tuhan 2 orang anak dan 1 orang cucu. Keluarga ini adalah keluarga yang berdedikasi dalam pelayanan kepada Tuhan, keluarga yang bersahabat dan juga senang untuk berbagi. Ya, langsung saja kita sapa narasumber kita ya, Febriani. Shalom, Pendeta Jamie Senewe dan Ibu. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Baik. Luar biasa. Baik, luar biasa. Sehat puji ya? Tuhan. Sehat. Puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami di program Kapas pada saat ini dan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu. Kami tahu begitu banyak kesibukan, tapi sudah meluangkan waktu datang pada saat ini. Ya, Pendeta dan Ibu, kita akan segera memulaikan diskusi kita, tapi mari kita awali dengan doa. Kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Saat ini kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga hamba-Mu, keluarga Pendeta Senewe Ganda. Tuhan pimpin diskusi kami, beri hikmat dan akal budi kepada kami semua, agar diskusi ini boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat Kapas yang bergabung dengan kami, dan kiranya kami semua boleh berbahagia di dunia ini, dan akan bersiap ke surga. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Senewe dan Ibu, topik kita saat ini adalah kepemimpinan keluarga. Ya. Nah, kenapa topik ini penting untuk kita bahas, serta apa tujuan atau sasaran kita membahas topik pada saat Betul ini? sekali. Silakan. Silakan Pendeta dan Ibu. Mengapa topik ini sangat penting? Oleh karena keluarga merupakan unit dasar dalam masyarakat dan memiliki dampak yang besar dalam perkembangan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh sebab itu ada beberapa alasan mengapa pembahasan ini sangat penting. Yang pertama, pentingnya keluarga. Keluarga adalah tempat pertama di mana individu menerima pendidikan, nilai-nilai, dan pandangan hidup. Kepemimpinan yang baik dalam keluarga dapat membentuk perkembangan pribadi yang sehat dan berdampak positif pada masyarakat. Dan yang kedua adalah kesejahteraan keluarga. Kepemimpinan keluarga yang baik dan efektif dalam keluarga berkaitan dengan kesejahteraan anggota keluarga. Keluarga yang dipimpin dengan baik cenderung lebih bahagia, harmonis, dan produktif. Betul. Ya. Dan yang ketiga, pembentukan karakter. Di mana karakter dibentuk di dalam keluarga yang kecil. Baik secara keluarga, baik secara individu. Dan kepemimpinan keluarga yang baik membantu untuk membentuk satu karakter yang sangat kuat dan memiliki etika
dan bertanggung jawab pada anggota keluarga. Baik. Baik, luar biasa. Jadi ini sangat penting karena sebagaimana keluarga itu penting, kepemimpinan juga harus Iya. berjalan dengan Iya. baik ya pendeta di dalam keluarga. Dan saya sangat setuju bahwa kepemimpinan yang baik membantu untuk membentuk karakter Betul. Ya. setiap anggota keluarga Keluarga. yang ada di dalamnya. Ya. Nah, berbicara tentang kepemimpinan pendeta dan ibu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Ya. kepemimpinan secara umum terlebih dahulu ya? Iya. Silakan pendeta atau ibu. Jadi kalau mau dikatakan kepemimpinan ini secara umum ya, Ya. kalau kita lihat di dalam buku leadership, theory and practice, di sana dikatakan bahwa kepemimpinan itu merujuk kepada kemampuan seseorang. Kemampuan seseorang dia untuk mempengaruhi, juga mengarahkan, dan juga dia bisa mengelola individu maupun kelompok itu menuju suatu pencapaian yang lebih baik. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Jadi kemampuan seseorang ya untuk mempengaruhi orang lain. Iya, Demikian iya. ya. mencapai Mungkin ada tujuan. tambahan dari pendeta? Silakan. Lebih dari sekedar memberikan perintah, seorang pemimpin juga harus mampu memotivasi, menginspirasi, dan membimbing orang lain agar dapat bekerja bersama secara efektif dan efisien. Kepemimpinan yang baik melibatkan kemampuan untuk memahami, menyelesaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan karakteristik anggota keluarga itu. Baik. Baik. Jadi iya. Jadi itu pengertian kepemimpinan Iya. secara umum. Nah, kemudian apa pengertian kepemimpinan dalam keluarga kalau Ya. begitu? Iya. Apa bedanya dengan kepemimpinan yang lain yang di luar Iya. dari keluarga? Family leadership ini ya. Iya, ya. apa maksudnya itu pendeta atau ibu? Silakan. Ya, kalau kepemimpinan dalam keluarga, biasanya ini dia merujuk pada peran pemimpin yang dijalankan oleh orang tua, yang dijalankan oleh orang tua atau keluarga tertentu. Jadi mereka itu yang ada di dalam unit itu. Dan bagaimana individu-individu ini mereka dalam keluarga bisa memimpin atau mengelola dan membimbing anggota keluarga yang lainnya. Baik. Kira-kira seperti itu. Baik. Mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Ya. pendeta juga? Jadi kepemimpinan keluarga itu melibatkan berbagai tugas dan tanggung jawab. Pertama, membimbing dan mendidik. Jadi orang tua atau pemimpin keluarga memiliki peran utama di dalam mendidik anak-anak dalam nilai-nilai dan etika dan norma-norma keluarga. Norma-norma keluarga ini termasuk aturan atau ketentuan yang mengikat di dalam keluarga itu. Dan yang kedua bisa juga pengambilan keputusan. Kepimpinan keluarga mencakup kemampuan bagaimana dia mengambil satu keputusan. Contohnya di dalam masalah keuangan, masalah pendidikan anak, dan masalah perencanaan masa depan. Kira-kira demikian. Baik, selain poin-poin yang sudah tadi pendeta sampaikan yang saya pikir sangat baik ya. Iya. Apalagi untuk perencanaan masa depan keluarga. Keluarga. Kira-kira ada poin lain yang ingin Ibu tambahkan? Iya. Silakan. Ya, terima kasih pendeta. Kalau tadi pendeta sudah sebutkan ada 2. Iya. Ya. Jadi saya boleh tambahkan di sini ada bagian yang ketiga, yaitu mengelola konflik. Kepemimpinan keluarga itu dia bisa melibatkan kemampuan untuk mengelola konflik yang terjadi di dalam keluarga dan bagaimana cara dia mediasi perselisihan antara anggota keluarga. Betul. Kira-kira seperti itu. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan? Jadi poin yang keempat juga yang boleh ditambahkan di sini yaitu menjaga keseimbangan. Bagaimana seorang pemimpin di dalam keluarga itu dia menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu, antara kebutuhan kelompok juga, dan juga dia bisa membagi keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan dalam keluarga. Baik. Baik. Ya, Cukup sampai di situ, pendeta dan ibu? iya, Oh, baik. kira-kira itu. Iya. Baik, jadi itu ya kepemimpinan dalam keluarga. Jadi ada begitu banyak hal yang sebenarnya dilihat setiap keluarga Kristen supaya kepemimpinan ini di dalam keluarga boleh berjalan dengan baik. Betul. Termasuk saya setuju tadi, menjaga keseimbangan dan juga
Seorang pemimpin itu harus mampu memediasi Ya. bila ada konflik di dalam penyelesaiannya ya. Baik. Sahabat Kapas, puji Tuhan sejauh ini kita telah membahas tentang apa itu kepemimpinan secara umum dan kepemimpinan keluarga, serta mengapa hal ini penting untuk kita bahas. Iya, Pendeta Senewe dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang kepemimpinan keluarga. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang kepemimpinan keluarga. Ya, Pendeta Senewe dan Ibu, siapa sebenarnya pemimpin di dalam keluarga? Kemudian apa saja perannya dan bagaimana ia harus menjalankan kepemimpinan dalam keluarga itu? Silakan, Pendeta atau Ibu. Ya, terima kasih. Yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam keluarga, pemimpinnya Pemimpinnya, ya. di situ dikatakan ada yang disebut orang tua, atau juga wali atau wakil dari keluarga itu. Nah, mereka ini adalah pengambil inisiatif. Pengambil inisiatif, mereka juga bisa membimbing dan melindungi serta memberikan pedoman kepada anggota keluarga yang lainnya. Ya. Sedangkan peran utama mereka adalah, ada beberapa yang saya ambil di sini. Salah satunya adalah membimbing dan mendidik. Jadi peran ini dia bertanggung jawab dalam mendidik anak-anak mereka, di dalam mengajarkan nilai-nilai, etika, dan norma. Ya. Nah, yang kedua, dia menyediakan dukungan emosional. Nah, pemimpin keluarga dia itu harus memberikan dukungan emosional kepada anggota keluarga yang lain dalam situasi yang sulit tentunya. Jadi mereka harus menjadi tempat berlindung bagi anggota keluarga yang lain dan penghibur bagi mereka. Baik. Ya. Ada lagi mungkin? Dan poin yang ketiga yang hampir saya lupakan adalah membentuk ikatan keluarga, di mana satu keluarga pemimpinnya itu dia berperan penting dalam mempererat ikatan keluarga ini, di mana dia harus menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan lingkungan yang penuh dengan dukungan. Kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih. Itu ya perannya ya. Peran, betul. Dan bagaimana cara menjalankannya, Pendeta? Iya. Jadi cara menjalankan kepemimpinan ada beberapa bagian yang bisa dikemukakan pada saat ini. Yang pertama adalah komunikasi yang baik. Penting untuk mendengarkan anggota keluarga dengan baik dan berbicara dengan cara yang jelas dan terbuka. Komunikasi yang efektif adalah kunci memahami kebutuhan dan perasaan dari anggota keluarga. Poin yang kedua adalah memberikan contoh. Pemimpin keluarga harus memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak-anak. Bagaimana seorang pemimpin di dalam keluarga, lalu dia tidak menjadi contoh yang baik bagi anak-anak di dalam keluarga itu. Karena ketika pemimpin itu tidak memberikan contoh yang baik, karena perilaku dari seorang pemimpin akan ditiru oleh anak-anak. Dan yang kedua adalah kepedulian dan empati. Artinya pemimpin keluarga harus peduli terhadap perasaan dan kebutuhan dari anggota keluarga. Mereka harus memahami perasaan dan pengalaman anggota keluarga itu. Dan yang keempat adalah keterbukaan untuk diskusi. Membuka pintu untuk diskusi dan partisipasi anggota keluarga dalam pengambilan keputusan. Jadi seorang pemimpin yang baik, di dalam mengambil keputusan, dia harus mengumpul anggota keluarga untuk membicarakan bagaimana keputusan itu diambil.
Tidak bisa seorang pemimpin yang baik itu mengambil keputusan sendiri. Baik. Lalu yang kelima adalah seorang pemimpin yang baik harus memiliki keadilan. Menangani anggota keluarga dengan adil dan tidak memihak. Ya, adalah prinsip penting dalam menjalankan kepemimpinan keluarga. Baik. Baik, terima kasih. Jadi Oke. itu adalah peran-peran dan cara menjalankannya ya, sudah Iya. dijelaskan oleh pendeta dan ibu tadi. Nah, kalau misalnya keluarga masih lengkap, pendeta, kira-kira Iya. ya, suami atau istri yang menjadi pemimpin dalam keluarga? Biasanya suami. Biasanya suami ya. Iya, Jadi suami Suami memiliki yang jadi- peran yang sangat penting dalam kepemimpinan ya. karena dia Ya. sebagai imam di dalam keluarga. Baik. Jadi suami-suami harus menjadi contoh dan teladan begitu ya, pendeta dan ibu. Ya. Kalau demikian, apa saja kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik di dalam keluarga, pendeta dan ibu? Silakan. Memang dalam satu keluarga itu, kalau dia ingin dikatakan seorang pemimpin, tentu dia harus memiliki kualitas-kualitas yang sangat baik. Karena dengan kualitasnya itu bisa menunjang akan keberhasilan di dalam keluarga itu. Ya. Nah, di sini ada beberapa kualitas yang akan saya sebutkan, di antaranya ada keterbukaan. Di mana seorang pemimpin di dalam keluarga, dia harus terbuka, dia harus bersedia mendengarkan, dan dia juga harus berbicara secara terbuka, serta menerima masukan-masukan dari anggota keluarga yang lain. Sehingga keterbukaan itu merupakan satu komunikasi yang sangat baik atau kunci bagi anggota keluarga yang lain untuk lebih memahami lagi akan permasalahan yang ada. Dan yang kedua, kepemimpinan dengan teladan. Di mana seorang pemimpin itu, kepemimpinan dalam rumah tangga atau keluarga, dia harus memberikan perilaku atau contoh yang baik di dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah kemampuan berkomunikasi. Dia harus bisa memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, termasuk mendengarkan dengan empati. Itu. Dan yang keempat, kemampuan pengambilan keputusan. Dan seorang pemimpin dalam keluarga dia harus mengambil keputusan dengan baik. Dan yang kelima, tentu membutuhkan kesabaran di dalam menjalankan akan kepemimpinan itu. Dan poin yang keenam adalah kepedulian. Seorang pemimpin yang baik dalam keluarga, dia harus peduli terhadap kesejahteraan. Dan poin yang ketujuh, kemampuan menghadapi tantangan. Di mana banyak tantangan yang dialami, tetapi dengan penuh bijaksana dia bisa mengatasi. Poin yang kedelapan itu adalah kemampuan menginspirasi untuk mencapai potensi yang lebih baik dan kualitas yang sangat berharga, harus memberikan inspirasi. Baik, wah luar biasa ya. Jadi memang harus dilatih untuk memiliki kualitas-kualitas seperti yang Sudah tadi dijelaskan tadi. Ibu Betul. sudah jelaskan ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Kalau begitu apa saja tantangan dalam menjalankan kepemimpinan keluarga untuk boleh berkualitas seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi. Tantangannya apa, Pendeta? Oke. Ada beberapa tantangan umum dalam menjalankan kepemimpinan keluarga. Yang pertama, konflik keluarga. Tidak ada satupun keluarga yang tidak mengalami konflik. Pasti semua mengalami konflik. Betul. Oleh sebab itu, konflik antara anggota keluarga adalah hal yang wajar. Tetapi bisa menjadi salah satu tantangan besar dalam menjalankan kepemimpinan keluarga. Pemimpin keluarga harus mengelola konflik dengan bijak dan membantu keluarga menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik itu. Betul. Lalu yang kedua, komunikasi yang kurang. Ini adalah satu tantangan. Komunikasi yang kurang atau buruk dalam keluarga bisa menyulitkan pemimpin dalam memahami perasaan dan kebutuhan anggota keluarga. Betul. Membangun komunikasi yang baik adalah salah satu aspek penting di dalam keluarga itu sendiri. Betul. Lalu poin yang ketiga adalah pengambilan keputusan yang sulit. Pengambilan keputusan yang memengaruhi seluruh keluarga seringkali merupakan tugas yang sulit. Ya.
Pemimpin keluarga harus mempertimbangkan baik-baik kepentingan semua anggota, bukan kepentingan secara individu saja, Ya. tetapi kepentingan semua anggota. Iya. Kalau pengambilan keputusan itu hanya berfokus kepada individu, maka itu seorang pemimpin bukan pemimpin yang baik, tetapi dia menjadi pemimpin yang otoriter. Iya. Betul. Lalu yang keempat adalah perkembangan anak. Salah satu tantangan adalah juga perkembangan anak. Mengapa? Karena seorang pemimpin itu harus memahami perkembangan anak. Dan berbagai tahap perkembangan mereka adalah tantangan tersendiri. Pemimpin keluarga perlu terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan dalam kehidupan anak. Ya. Yang kelima adalah perubahan dalam dinamika keluarga. Dinamika keluarga bisa saja berubah seiring waktu. Betul. Ya, berubah seiring waktu. Termasuk perubahan dalam jumlah anggota keluarga, mungkin kematian. Atau mungkin perceraian. Iya. Atau mungkin juga ada perpindahan ke tempat-tempat yang lain. Anak menikah dan meninggalkan keluarga. Betul. Itu pun menjadi satu tantangan. Ya. Ya. Dan yang keenam adalah pengaruh eksternal. Itu juga menjadi tantangan. Betul. Pengaruh dari luar keluarga, seperti tekanan dari teman-teman, media, budaya, dan lain-lain, itu adalah satu tantangan. Kenapa? Oleh karena menjalankan kepimpinan keluarga ini, pemimpin keluarga perlu membimbing anggota keluarga sehingga tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang terjadi di luar dari keluarga yang kecil ini. Lalu yang ketujuh adalah keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Ini juga menjadi tantangan di dalam keluarga. Ya. Kenapa? Oleh karena keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga adalah salah satu hal yang paling dibutuhkan di dalam keluarga untuk bisa membagi waktu dan pekerjaan dan keluarga. Jika tidak, itu akan menjadi satu tantangan yang luar biasa di dalam kehidupan berkeluarga. Baik. Kira-kira demikian. Betul. Wah, luar biasa ya penjelasan dari pendeta tadi Iya. tentang Tantangan. tantangan-tantangan yang dihadapi untuk menjadi pemimpin yang baik Iya, ya. betul. Nah, saya penasaran. Ini pertanyaan buat ibu mungkin ya. Iya, Apakah pendeta ini seorang pemimpin yang punya kualitas yang baik atau tidak? Kalau di mata saya sebagai istri, Iya. kalau saya sudah memilih pendeta sebagai pasangan hidup saya yakin dan percaya sampai saat ini 36 tahun mendampingi pendeta, kepemimpinan itu sudah saya nikmati. Wah, Baik. Dan luar saya Puji biasa. rasakan. Puji Tuhan ya. Kalau ibu pendeta, kepemimpinan untuk anak-anak gimana? Iya. luar biasa. Saya juga sebagai suami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan istri yang sangat luar biasa di dalam mendampingi saya, juga mendidik anak-anak saya Wah, Puji puji Tuhan. Tuhan ya. keluarga. Luar Baik. biasa, ini kesaksian pribadi ya. Iya. Nah, saya penasaran juga pendeta, Iya. kira-kira apa yang mungkin terjadi bila dalam sebuah keluarga, khususnya keluarga Iya. Kristen ya, kepemimpinan itu tidak berjalan dengan baik. Apa yang mungkin terjadi? Apakah bisa jadi perceraian atau seperti apa pendeta? Silakan pendeta dan Iya, memang di dalam menghadapi kehidupan keluarga, seorang pemimpin ketika dia melakukan kehidupan kepimpinannya dengan tidak sesuai dengan rencana Allah, Iya. maka keluarga itu akan terjadi pertikaian, bahkan akan berpisah dan cerai. Dan itu yang tidak diinginkan untuk supaya itu terjadi. Yang diinginkan adalah keluarga itu tetap utuh, tetap harmonis, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kuncinya adalah Yesus adalah nakoda di dalam kehidupan pemimpin ya. sebagai pemimpin. Puji Baik. Tuhan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Jamie Senewe dan Ibu Olvi Senewe Ganda untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan kepemimpinan keluarga ya. Betul. Iya. Dan kiranya ini boleh menjadi bekal bagi kita sekalian. Ya. Sahabat Kapas, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali Febriani. Ya. Kembali bersama dengan narasumber kita ya, Betul. Pendeta Jamie Senewe dan Ibu. Ya. Nah, kira-kira apa tips yang Pendeta dan Ibu boleh bagikan pada saat ini dalam program Kapas, khususnya kita membahas topik kepemimpinan keluarga. Ya. Apa yang harus dilakukan supaya kepemimpinan dalam keluarga ini boleh berjalan dengan baik? Tips Betul. apa yang boleh dibagikan? Silakan Pendeta atau Ibu. Terima kasih. Untuk mencapai kepemimpinan yang baik dalam keluarga, saat ini saya akan membagikan ada 8 tips. Tips yang pertama yang harus kita perhatikan adalah komunikasi yang baik. Komunikasi ini kalau tadi sudah disinggung, itu merupakan kunci. Kunci dalam satu kepemimpinan. Jadi berbicara secara terbuka dan mendengarkan juga dengan terbuka, dengan jujur sesama anggota keluarga. Ya. Dan poin yang kedua, memberikan waktu untuk keluarga. Kalau kami di dalam keluarga, 1 hari kami gunakan untuk waktu bersama dengan keluarga. Sehingga kami katakan kepada jemaat, jangan ganggu hari itu. Apabila ada ibadah-ibadah, kalau boleh ganti di waktu hari-hari Yang biasa. lain, ya. Jadi kami mengambil 1 hari yaitu hari Minggu, Family Day. Jadi waktu untuk keluarga kita harus pergunakan dengan baik. Ya. Dan poin yang ketiga adalah memberikan contoh. Tindakan ini merupakan suatu bukti yang mana itu bukan hanya sekadar kata-kata. Karena seringkali kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita mau menjadi seorang pemimpin yang baik, jangan kita hanya sekedar hanya kata-kata saja, tetapi kita harus memberikan Contoh. ada tindakan contoh. Karena biasanya di dalam keluarga, di dalam pengamatan saya melihat banyak orang tua yang hanya tahu baking ini, baking itu. Sementara si anak dia tidak tahu apa yang harus dia buat. Bagaimana cara membuat itu. Ya. Jadi untuk bisa melakukannya maka itu tugas dari orang tua, dia harus memberikan contoh. Dan poin yang keempat, pengambilan keputusan bersama. Di dalam satu pemerintahan keluarga, boleh dikatakan pemerintahan, untuk mencapai kepemimpinan yang baik, dia harus melibatkan anggota-anggota keluarga di dalam mengambil keputusan bersama. Meskipun itu masih kecil, tetapi gunakanlah dia di dalam memberikan usulan-usulan atau masukan untuk mencapai satu keputusan. Dan poin yang kelima, memberikan dukungan emosional. Tunjukkan dukungan emosional kita ketika kita melihat anak-anak kita atau anggota keluarga kita itu berada dalam situasi yang sulit. Disitulah kita berperan memberikan dukungan emosional, memberikan tempat berlindung bagi mereka, dan jadikanlah kita ini sebagai penghibur bagi mereka ketika mereka sedang menghadapi emosi itu. Poin yang keenam adalah keterbukaan untuk diskusi, membuka pintu untuk diskusi dan partisipasi anggota keluarga yang lain. Dan poin yang ketujuh di sini adalah mengelola konflik dengan bijak. Memang rumah tangga di mana tidak ada konflik. Rumah tangga yang sudah usia 50 tahun juga tetap masih mengalami konflik. Tetapi jangan jadikan konflik itu sebagai perpecahan. Tetapi mari kita jadikan itu secara baik. Kita jadikan itu sebagai satu keterampilan dan menjadi satu alat mediasi. Dan yang ke-8, perhatikan kesejahteraan diri. Kita harus perhatikan kesejahteraan diri kita, gunakan waktu yang ada sehingga tidak mengganggu akan kesehatan kita. Betul. Baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu untuk 8 tips yang sudah dibagikan tadi. Nah, kemudian apa yang Alkitab atau perkataan Roh Nubuat Pendeta sehubungan dengan topik ini, kepemimpinan dalam keluarga? Silakan. Nasihat dari firman Tuhan dan Roh Nubuat, saya boleh ambil di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Firman berkata demikian, hai istri-istri, taatilah suamimu sebagai Tuhan, karena suami adalah kepala istri. Seperti Kristus juga kepala jemaat, ia sebagai juru selamat dari tubuh itu. Tetapi jemaat taat kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Artinya ini adalah menekankan tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam keluarga, tetapi juga mengajarkan kasih suami terhadap istrinya. Ya. Lalu ayat yang kedua adalah Efesus 6 ayat 4.
Dan kamu bapak-bapak janganlah marah terus-menerus kepada anak-anakmu. Melainkan didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Artinya ayat ini mengingatkan orang tua, terutama ayah, untuk mendidik anak-anak mereka dalam ajaran Tuhan. Lalu ayat yang berikut, Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah membangkit amarah anak-anakmu, supaya jangan malas hati. Artinya ini adalah pesan kepada ayah untuk tidak memprovokasi anak-anak mereka hingga merasa putus asa. Ya. Pena Inspirasi mengatakan di dalam Adventist Home halaman 211. Suami adalah kepala keluarga. Ia adalah pemimpin dalam hal rohani. Betul. Dalam buku yang sama, halaman 217, kepemimpinan suami harus dilakukan dengan cinta yang tulus dan kasih sayang yang mendalam. Cinta adalah dasar dari kepemimpinan yang benar. Dalam buku yang sama juga, halaman 215. Kepemimpinan yang tulus harus dipenuhi dengan cinta dan mengasihi, bukan dengan dominasi atau kekerasan. Ya. Nah, kira-kira begitu Kak Ibu Pendeta. Buku yang sama dalam halaman 213. Suami dan ayah harus menjadi gembala rohani keluarga. Mereka harus mendidik anak-anak dalam ajaran-ajaran rohani dan membimbing mereka menuju Kristus. Dalam buku juga yang sama, halaman 215, pemimpin rohani keluarga harus memberikan contoh iman yang kuat dan mengajarkan anak-anak untuk mencintai dan mengikuti Kristus. Baik, Ya, amin. Baik, puji Tuhan, amin ya. Terima kasih pendeta untuk tips rohani dari Alkitab dan tentu saja dari Roh Nubuat yang sudah disampaikan. Dan sebagai kesimpulan dan pesan penutup atau closing statement, silakan pendeta atau ibu. Silakan pendeta. Iya. Sebagai kesimpulan di Iya. dalam pembahasan yang sangat menarik ini, Iya. yang pertama adalah kepimpinan keluarga adalah tanggung jawab bersama. Ya. Kepimpinan dalam keluarga bukanlah tanggung jawab tunggal secara individu, tetapi satu tanggung jawab bersama untuk mencapai satu keluarga yang harmonis dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Yang kedua, kepimpinan harus didasarkan pada kasih dan kasih karunia. Artinya, di dalam satu keluarga itu ada kasih yang selalu sebagai dasar utama di dalam kehidupan keluarga, dan ada kasih karunia di sana, ada pengampunan di sana. Kenapa? Oleh karena Yesus sudah mengampuni orang. Ya. Jadi orang saling mengampuni satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan memerlukan keteladanan. Jadi seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi anak-anak bahkan keluarga. Karena itulah yang terutama di dalam kehidupan sebagai keluarga yang diberkati. Amin. Baik. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Kiranya kita semua boleh menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang baik, yang dapat menjalankan kepemimpinan sesuai dengan apa yang Yesus telah teladankan ya, pendeta. Dan kami bersyukur boleh diberikan pencerahan oleh pendeta dan ibu yang kali ini sudah hadir di studio bersama dengan kami dalam program Kapas. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat, yang kami percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas hubungan dengan kepemimpinan dalam keluarga. Dan saat ini untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Jamie Senewe akan mendoakan kita sekalian. Silakan pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sudah menjadi bagian kami semua, sehingga saat ini kami bisa menikmati berkat-Mu lewat acara ini, lewat pembahasan ini, lewat materi ini, sehingga keluarga-keluarga kami dikuatkan. Keluarga-keluarga kami diingatkan kembali untuk bagaimana kami harus menghidupkan dan membina keluarga kami sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa kekal di sorga, biarlah berkati para sahabat-sahabat di mana saja mereka berada saat ini. Biarlah kasih karunia damai sejahtera, berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa akan mereka nikmati dan rasakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu, dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. 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 Sekali lagi terima kasih Pendeta Jamie Senewe dan Terima Ibu kasih Pendeta dan Ya, Ibu. terima kasih. yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan memberkati pendeta bersama Ibu dan juga anak-anak dan cucu dalam kehidupan pribadi dan juga dalam pelayanan kepada Amin, Tuhan. amin, amin. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media, dan bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama, dan kita bersiap di surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. dan saya Febriani Ray. Sama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Senewe Ganda. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.